Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang wakil kepala madrasah di Mandua Pesisir Selatan, dan beliau juga merupakan guru agen perubahan di madrasah kami, Bapak Soehardi Nasution. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, hari ini baik-baik dan walaupun dengan kondisi cuaca hujan yang lebat, alhamdulillah PBM kita bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ini Bapak ini memang guru yang kami melihat orang yang paling sibuk di madrasah kami, Pak. Iya, karena beliau multi talenta juga, ya, semua serba bisa. Dan beliau ini juga merupakan guru kami dulu. Jadi sudah banyak murid-murid beliau yang sudah alhamdulillah yang juga jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, punya profesi masing-masing, Pak. Pak. Baik Bapak, hari ini kita akan bincang-bincang tentang agen perubahan nih Pak. Di beliau ini ditetapkan oleh kepala madrasah sebagai guru agen perubahan Pak. Di kemarin itu kami melihat di PPID kita Pak, di Keterbukaan Informasi, itu masing-masing agen itu ada inovasi Pak ya. Jadi memang harus punya inovasi masing-masing, dan kebetulan saya lihat kemarin Pak, Bapak itu punya inovasi tulip syar'i itu Pak. Ini apa tuh Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertanyaan dari Ananda, ya saya sebut Ananda barangkali walaupun sekarang sudah menjadi guru ya. Tapi yang anak itu tetap anak gitu kan. Tapi ya sebagai khususnya ya karena kita di dalam kedinasan ya Pak Mikil Henrien. Sebenarnya agen perubahan di Mandua Pesisir Selatan itu ada sebanyak 8 orang awalnya. 8 ya. Tetapi Bapak Kepala memberikan tawaran bagaimana kalau ada tambahan agen perubahan, karena kalau kita lihat di lembaga-lembaga lain mereka memasukkan ada banyak sekali agen-agen perubahan yang akan memberikan perubahan dan mewarnai di sebuah lembaga atau madrasah. Dan saya terima tantangan itu, dan memang kita harus senantiasa berubah. Kita tidak boleh berada di comfort zone, di zona nyaman. Dan memang alam ini mutaghayyir, alam ini berubah dan berubah terus. Kalau kita tidak mau berubah dan tetap berada di zona nyaman, kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Sesuai dengan pertanyaan Pak Mikel, perubahan atau inovasi yang ingin saya inginkan adalah yang saya beri nama dengan tulip syar'i. Kalau kita sedikit flashback tentang sejarah yang namanya bunga tulip itu kita tahunya kan dari Belanda. Tapi sebenarnya kalau kita tilik kepada sejarahnya, bunga tulip itu adalah berasal dari Turki Ottoman, Turki Utsmani, Utsmani, dan menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan di Turki. Tapi akhirnya entah bagaimana yang orang Belanda mengklaim sebagai milik mereka. Nah, barangkali itu dari sisi penamaan. Jadi saya berikan nama tulip syar'i, menginginkan bahwa ini sebuah bunga mekar dan memberikan warna kepada lingkungannya. Namun demikian, secara khusus inovasi itu saya maksud begini. Tulip syar'i itu adalah tulis, pahami, syarahkan dan internalisasikan. Jadi Bapak sebagai guru Al-Quran Hadis di Mandua Pesisir Selatan, walaupun dulu ketika Mikel masih jadi siswa guru bahasa Arab. Iya, macam-macam Pak. Dulu Bapak jadi guru bahasa Arab kami, pernah Quran Hadis juga pernah Pak. Dan waktu itu bahasa Arab dan Quran Hadisnya itu memang kitab standar ya. Iya Pak. Tidak berbaris. Nah jadi Bapak sebagai guru Quran Hadis melihat selama ini bahwa
atau bahkan semua pembelajaran ada kesannya yang namanya PBM itu hanya sebuah PBM. Ketika habis datang ujian 1, 2, 3 selesai ujian madrasah, nah, selesai, hilang. Bapak menginginkan bagaimana pembelajaran yang kita lalui itu bermakna. Nah, khusus di Quran hadis, Bapak menginginkan itu, maka saya berikan inovasi itu, tulis langkah-langkah yang kita inginkan dari tulis hari ini itu benar-benar mampu memberikan makna kepada siswa sehingga menjadi warna dalam kehidupan mereka dan bisa mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tentang pembelajaran Quran hadis saja atau secara umum ini Pak, talib syar'i ini Pak? Jadi langkah-langkah seperti ini. Bapak juga sebagai penulis modul KSM tingkat Sumatera Barat dan hari ini juga menjadi penulis modul Al-Quran hadis di Sumatera Barat dalam kurikulum Merdeka. Dari setiap ide atau gagasan, baik penulisan modul, bahan ajar, bagaimana supaya masing-masing bidang studi itu ada integrasi dengan agama kita, agama Islam. Walaupun sebenarnya tidak ada dikotomi antara ilmu umum, ilmu agama, tidak ada bedanya antara biologi dengan Quran hadis. Semuanya bergabung dalam sebuah disiplin ilmu. Jadi Bapak menginginkan bahwa setiap kelas, jadi ini barangkali langsung ke langkah-langkahnya. Ketika di madrasah kita ini ada 24 trombel. Setiap pagi mereka diberikan penugasan dari orang per orang di lokal itu untuk memberikan yang pertama menuliskan sebuah ide yang tentunya dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis misalnya. Jadi walaupun dia misalnya pagi itu guru biologi, maka dia tuliskan sebuah tulisan yang menyangkut dengan biologi, yang menyangkut dengan keagamaan. Kalau dia ekonomi, fisika, apalagi geografi, dalam Al-Quran itu tidak ada yang lost dari semua bidang ilmu itu. Jadi salah sebenarnya kalau seandainya orang terlebih dahulu menggali ilmu umum lalu mengkaitkan dengan Al-Quran. Salah sebenarnya. Di Al-Quran itu sudah tertulis semuanya tentang ilmu apapun dia. Iya, Pak. Sehingga ketika orang Barat misalnya, orang Orientalis misalnya, akhirnya menemukan apa yang mereka temukan di ilmu mereka atau di keahlian mereka, ternyata ada di Quran. Sudah ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Jadi sebenarnya Bapak menginginkan setiap siswa itu dia tulis sebuah tulisan walaupun misalnya setengah lembar atau mungkin beberapa baris. Kemudian dia fahami apa yang ia tulis itu, dia fahami, dia hafal, atau mungkin dia pahami dia paham apa yang ia buat. Lalu pada saat pagi hari dia syarahkan, dia jelaskan kepada kawan-kawannya. Kalau yang tadinya kita membaca Quran sedikit atau agak 3 baris, lalu disambung dengan syarah yang dia tulis tadi, dan di ending syarahnya itu dia buat sebuah quote, sebuah ayat, quote, sebuah kesimpulan, sebuah syair misalnya atau sebuah pantun misalnya, yang itu bisa mengena, dan itu yang saya sebut dengan internalisasi. Jadi ilmu yang ia sampaikan itu, quote yang ia sampaikan itu mungkin bisa menjadi statusnya di Facebook atau statusnya di Instagram atau mungkin di Twitter, dan itu akan teringat oleh kawan-kawannya, diingat oleh seluruh warga yang ada di lokal itu, bahkan seluruh warga madrasah, bahwa ternyata masing-masing kita mengeluarkan ide kita, memberikan pesan atau message kepada semua orang tentang pesan dari materi yang kita buat tadi.
Begitu Pak. Iya. Jadi memang tujuannya ini untuk mungkin bisa dikatakan bisa membumikan Al-Quran juga ya Pak. Insya Allah siap. Di Al-Quran ini bisa masuk ke seluruh ilmu pengetahuan. Iya. Karena memang Quran ini sebenarnya sumber ilmu pengetahuan begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian ini Pak, setelah yang Bapak terapkan pada Tulip Syar'i ini, kira-kira apa hasil yang Bapak harapkan untuk madrasah kita ini Pak? Jadi apa poin-poin penting dari hasil yang Bapak harapkan dari Tulip Syar'i ini Pak? Baik untuk siswa atau madrasah kita ke depannya itu Pak. Makasih Pak Mikel. Jadi outcome atau produk yang ingin kita hasilkan dari Tulip Syar'i ini adalah yang pertama tentu masing-masing siswa ini mereka harus menulis. Iya. Namanya kan tulis pahami. Madrasah kita yang sudah di-SK-kan oleh pemerintah, oleh KSKK, ya oleh Pendis, bahwa madrasah kita adalah madrasah riset. Artinya kalau menulis itu menulis. Jadi membiasakan menulis. Ya kalau saya mengutip Abdul Somad kan mula-mulanya bias, terpaksa, akhirnya sering menjadi terbiasa. Jadi menulis. Kemudian yang kedua memahami. Tentu apa yang kita tulis itu harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah syarah. Siswa ya dalam tanda kutip dipaksa atau mereka harus bisa mensyarahkan, menjelaskan apa yang ada pada mereka. Tidak harus seperti MSK, tidak harus seperti pidato. Curhat saja. Saudara atau teman-teman semua, hari ini kita membahas tentang ini, bla bla bla, santai saja. Semampunya Pak. Seperti air mengalir, semampunya saja, dan tidak dipaksa harus seperti ini, tidak ada target. Tapi dia bisa mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya itu. Nah, kemudian yang ketiga tentu ketika masing-masing orang di lokal itu ada 32 orang atau 36 orang, masing-masing mereka memiliki kesempatan untuk mensyarah. Kemudian mereka tentu sudah memahami apa yang mereka tulis, dan tentunya seminimalnya bahwa mereka memahami dan mampu mengamalkan apa yang ia tulis. Apatah lagi kalau seandainya ada 30 orang yang akan tampil di depan kelas dan masing-masing mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mencurahkan isi hati atau mungkin menjelaskan apa yang ada di pikiran mereka. Nah, kemudian tentu dengan terampil menulis, terampil memahami, terampil mensyarah, menjelaskan, menarasikan ke orang, dan yang ketiga adalah mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang ia berikan atau yang ia pesankan kepada kawan-kawannya yang ada di lokal. Begitu. Iya Pak. Ini selama yang Bapak terapkan di madrasah kita ini, apa respon yang sudah yang Bapak terima Pak dari siswa? Apakah ada yang mengeluh atau ada yang baik gitu Pak? Terima kasih. Alhamdulillah siswa kita mampu menerima. Dan sebenarnya bukan hanya ini saja. Bapak di Al-Quran Hadis juga mewajibkan siswa itu membuat video pendek di reel Instagram. Nanti barangkali bisa dicek di Instagram. Jadi siswa itu juga memberikan, di samping mereka di lokal juga mereka memberikan dakwah melalui Instagram. Per hari ini memang media digital itu harus kita gunakan sebagai media dakwah. Kalau seandainya Twitter, Instagram, Facebook kita banjiri dengan nilai-nilai keislaman, insya Allah sisi negatif dari media itu akan terkurangi. Jadi kalau ditanya bagaimana respon, alhamdulillah mereka mampu menerima. Tentunya apalagi di madrasah. Tapi barangkali ini tidak bisa jadi kita diseminasikan ke SMA mungkin, atau mungkin ke SMP atau di lembaga-lembaga lain, di mana kita ada saatnya kita mencurahkan hati di depan orang banyak. Walaupun barangkali kita tidak punya ide, bisa kita adopsi dari ide orang lain, sehingga pesan tawasul bil haq, tawasul bis sabri itu dapat diaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak kesempatannya. Sama-sama. Ya sudah menjelaskan tentang apa itu tulip syar'i yang membuat kami penasaran selama ini Pak. Ternyata tulip syar'i itu adalah tulis, pahami, syarah dan internalisasikan. Jadi ini mengajak para siswa untuk biasa menulis dan mampu memahami, kemudian mampu mensyarahkan yang difahami, kemudian mampu mengamalkan ya Pak, internalisasi tadi. Mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.